Halo Branches, kembali lagi di Rumah Inspirasi TV. Hari ini kita membahas tentang peranan milenial di masa pandemi Yes, COVID-19. betul sekali. Kita mau ada seminar nih, review dulu lah. Oke, baiklah. Sebagaimana kita ketahui bahwa generasi muda ini kan Mas, benteng garda utama bangsa Indonesia. Kenapa? Karena rusaknya suatu negara, berhasil tidaknya suatu negara itu kan kita bisa jadikan barometernya itu adalah generasi milenial ataupun kaum muda sekarang gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena generasi muda kita inilah yang akan menjadi cikal bakal pemimpin bangsa. Ketika berhasil suksesnya kaula muda, insya Allah negara kedepannya akan berhasil juga. Tapi ketika rusak kaula muda, maka sudah rusaklah suatu bangsa tersebut. Karena setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Nah, kita berbicara tentang how teenagers today facing the COVID-19 issues. Bagaimana generasi muda saat ini, cara mereka menghadapi dan bersikap seperti apa sebagai generasi muda. Yang dilakukan oleh generasi muda, sebagaimana generasi muda adalah lokomotif bangsa, penggerak utama dalam isu yang terjadi di COVID-19 ini. Saya rasa kaula muda, peran generasi muda itu adalah mereka adalah social agent, agen perubahan yang mana mereka ikut juga membantu pemerintah dalam mensosialisasikan physical distancing, social distancing, dan bagaimana menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh WHO. Contohnya, use your mask, menjaga jarak, tidak keluar rumah kecuali dalam tingkat urgensi yang terpenting. Nah, peran kaula muda di sini justru sangat dibutuhkan gitu. Karena ketika kita susah untuk mengedukasi orang tua, disinilah para kaula muda dituntut perannya juga untuk membantu pemerintah. Bukan menanyakan apa yang pemerintah berikan kepada kaula muda, tapi tanyakan apa yang sudah kalian berikan kepada Indonesia ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kaula muda menghadapi coronavirus 19 ini. Kita sebagai kaula muda dengan kreativitas dan fisik yang memadai yang diberikan oleh Allah dan kekuatan yang lebih dibanding dengan orang tua, otomatis kita harus mengambil peran di depan. Ketika dalam suatu rumah yang mana terdiri dari orang tua, kakak, dan lansia, maka yang didahulukan untuk keluar rumah itu ya kita sebagai generasi muda ini, karena kita memiliki imunitas yang lebih bagus dibanding dengan orang tua, Mas. Itu. Yang ketiga adalah kita juga turut serta untuk mengkampanye baik dengan melalui media sosial ataupun akun-akun lainnya terkait dengan mari kita bersama-sama memerangi corona ini. Bukan bersahabat dengan corona, bukan bersahabat dengan COVID-19, tapi kita memeranginya. Memeranginya dengan apa? Menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh, makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, manajemen stres yang bagus seperti itu. Karena tingkat stres, keterpurukan, dan ibaratnya sakit yang kita bikin sendiri itu juga akan memicu banyak bakteri dan virus yang datang gitu. Bukan cuma coronavirus aja, tapi virus-virus yang lain gitu. Makanya di sini perlu kaula muda untuk mensosialisasikannya, mengkampanyekannya, atau mencontohkan kepada orang tua dan mengajak merangkul mereka, ayo kita sama-sama hidup sehat seperti itu. Terus selanjutnya lagi dalam masa pandemi ini tentunya banyak lapangan kerja yang ditutup, bahkan banyak yang menjadi efek dari corona ini adalah kaula muda yang banyak di PHK. Jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Kamu masih dianugerahkan kreativitas otak atau pikiran yang sempurna. Yuk kita sama-sama membackup ekonomi kita secara home to home. Kita bisa membuat UMKM yang sederhana. Contohnya, dia yang punya keahlian untuk menggambar, dia bisa membuat masker dengan menggambarnya dengan kreativitas yang dia punya.
dia yang punya bakat memasak, dia bisa berjualan masakannya melalui online. Sekarang sudah terbuka sekali application store yang menjualkan makanan secara online gitu ya. Selain itu juga kaula muda juga bukan menjadi pemecah, bukan menjadi penyebar hoax. Karena ini kadang anak muda ini yang kadang menyebarkan meme-meme yang kurang bagus, Mas. Contoh? Banyak hal. Contohnya, wah ternyata di Jakarta Pusat itu zona hijau, bentar lagi kita mati juga, misalnya gitu. Kan itu tidak bagus mengedukasi secara negatif seperti itu. Ada baiknya ketika kita menjadi kaula muda ini yang lebih wise itu seperti mau tidak mau kita memang harus berhadapan dengan corona. Mau tidak mau we should fighting with the coronavirus. Tapi kita punya strategi untuk itu semua. Strategi cerdik, strategi pintar. Kita bermain cantik untuk menghadapi corona ini. Seperti apa? Ya tadi dengan menetapkan protokoler yang sudah ditetapkan oleh WHO, dengan menjaga imunitas tubuh, bukan dengan berusaha untuk memperpanas suasana gitu loh. Kadang kan kita kesel juga ngeliat meme-meme yang negatif gitu. Terus melihat juga justru anak muda yang ala corona mah nggak tahan sama gue gitu. Orang miskin mah nggak kena corona, nggak ada loh ya. Kemarin pasar itu kena tuh mereka. Nggak ada loh istilahnya buat orang kaya, nggak ada. Karena itu kan sistem penyebarnya kan droplet, Mas. Makanya kita menggunakan masker, you protect me, I protect you gitu. Kita menggunakan hand sanitizer untuk mencegah kuman yang ketika kita menyentuh tanpa kita ketahui itu adalah pernah disentuh oleh si penderita, sehingga kita terhindar dengan mencuci tangan dengan sabun. Nah, hal seperti itu loh, bukan dengan menyebarkan meme bahwa kita orang miskin tidak akan bisa kena corona. Ini ramai nih meme seperti ini terjadi saat ini, Mas. Nah, inilah yang kadang membuat aturan PSBB yang membuat protokoler kesehatan sesuai dengan yang WHO terapkan tidak diindahkan oleh masyarakat, karena generasi mudanya juga ikut penyebar meme gitu, ikut penyebar hoax kalau ya kita nggak akan kena corona gitu. Nah, itu salah sekali gitu. Dan yang lebih berbahaya juga penyebar coronavirus ini ya generasi muda, Mas, karena mereka terkadang karena suhu kekebalan tubuhnya yang bagus, mereka PDB tapi tidak seperti orang yang tidak terkena corona gitu loh. Ibaratnya itu penderita tanpa gejala gitu loh. Penderita corona tanpa gejala kan banyak tuh. Nah, itu harus kita hati-hati. Makanya lebih baik kita mawas diri, kita menjaga diri kita sendiri, kita juga ikut menjaga orang tua. Kita menjaga diri kita sendiri, kita juga ikut menjaga lingkungan sekitar gitu. Jangan sampai karena ulah kita generasi muda yang ceroboh, selebor, hanya mau sendiri, kelayaban kemana-mana, nggak ada penting kita kelayaban, kita justru mengorbankan mereka yang imunitasnya rendah. Ya iya, lo enak imunitasnya tinggi, yang lain, nah tolong egosentris jiwa mudanya itu agak diturunkan sedikit. Ini new normal ini gimana? Kan new normal nih. Udah maksudnya beraktivitas seperti biasanya. Pandangan Mbak seperti apa? Ya kembali lagi seperti yang tadi, Mas, mau tidak mau perekonomian kita harus tetap berjalan, karena seperti apapun dibendung, seperti apapun ditutup, bahkan PSBB pun semakin diperketat, kita tidak bisa menutup mata bahwa kebutuhan ekonomi kita sangat butuh gitu. Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah yang anggaran hanya berapa miliar gitu, berapa triliun misalnya, sementara jumlah penduduk Indonesia lebih dari kapasitas pembiayaan gitu. Nah, saya rasa tidak ada masalah dengan kita mulai ke new normal life asal sesuai dengan ketentuan dan protokoler WHO yang sudah ditetapkan. Contohnya menjaga jarak, social distancing, selalu mencuci tangan setiap 3 menit atau 5 menit sekali. Ketika bersentuhan dengan benda-benda yang lainnya kita mencuci tangan, atau selalu bawa hand sanitizer atau use masker. Gunakan masker. Nanti ketika pulang ke rumah, pakaian sebelum kita pulang ke rumah itu ditanggalkan dan kita mandi, sehingga virus-virus dan kuman-kuman yang melekat dalam tubuh kita itu bisa terbuang dengan sabun-sabun yang kita sudah gosokkan ke badan seperti itu. Karena mau tidak mau kita harus hadapin ini, Mas. Dan bisa jadi sampai kapan ini? Bisa jadi coronavirus ini nanti akan menjadi virus yang sama seperti malaria gitu. Ya, kira-kira sampai kapan? Ini sampai kapan ini tergantung dari bagaimana kita disiplin dalam mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah.
kalau misalnya kita masih bandel dan bulat bahwa gue nggak akan kena corona, yang kena corona cuma orang kaya doang, atau apalah alasannya ya, atau merasa aku sehat kok, ya kita tunggu aja sampai korban berjatuhan lebih banyak lagi gitu. Jadi untuk isu corona ini mas, ini adalah kekuatan kita bersama untuk sama-sama memeranginya. Kalau kita ingin sembuh, yuk kita sama-sama saling berangkul tangan, saling mengingatkan, saling menjaga jarak, saling menjaga kesehatan. Tapi kalau kita memang saling egois, gua nggak akan corona, gua sehat, gua ini, gua itu, ya udah. Corona ini akan lama-lama semakin bersahabat dengan kita, sehingga kita yang secara pelan-pelan akan dibunuh. Jadi hukum rimba akan berlaku nantinya. Siapa yang kuat dengan corona ya dia sembuh, yang nggak kuat ya udah mati dengan sendirinya gitu kan, kasihan. Oke. Mungkin ada mau ada seminar ya? Bentar lagi ya. Gimana seminarnya? Ini ada pertemuan asosiasi aliansi pemuda nasional. Kebetulan saya ditunjuk sebagai dewan pimpinan pusat. Nanti kita akan silaturahmi sekaligus halal bihalal dengan seluruh pengurus aliansi pemuda nasional se-Indonesia gitu. Itu dari mana aja itu? Dari Sabang sampai Papua, dari Aceh, Papua, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, Ini Kalimantan. gerakannya berapa orang? Maksudnya ada berapa member gitu? Saya nggak tahu ya. Setiap provinsi itu pokoknya setiap kepengurusan provinsi itu minimal itu ada 33 kepengurusan setiap provinsi. Setiap kabupaten itu ada 28 members gitu. Dikalikan aja dengan jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Stay safe ya. Selalu menjaga diri, menjaga fisik, dan jaga orang di sekitar kami. Ada subscribe ya? Jangan ditutup. Dan jangan lupa subscribe Rumah Inspirasi TV, ketik like ya mas ya, Iya. dan jangan lupa komen gratis kok, supaya rajin dia buat YouTube-nya. Dadah. Thank you.